Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Rudianto Kadimun. Saya mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nah, berikut saya akan berbagi cerita sedikit mengenai best practice saya selama melaksanakan kegiatan PPG di Universitas Ahmad Dahlan dengan menggunakan metode STAR. Nah, untuk pelaksanaan aksi 1 saya yaitu tanggal 13 Desember 2022, kemudian praktik aksi 2 saya yaitu 10 Januari 2023. Untuk tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, khususnya mata pelajaran matematika pada materi komposisi fungsi, fungsi impers, sistem persamaan linear 3 variabel, dan sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik. Yang melatar belakangi permasalahan yang akan saya angkat, yang pertama, rendahnya motivasi belajar matematika siswa. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa. Praktik ini penting untuk dibagikan karena yang pertama, dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai model-model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran matematika. Yang ketiga, dapat menumbuhkan keinginan dan kemampuan peserta didik dalam belajar mandiri. Nah, ini untuk peran dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa PPG. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian memperoleh bimbingan dari dosen dan guru pamong. Yang ketiga, mendiskusikan hasil penyusunan rencana pembelajaran. Kemudian yang keempat, melakukan revisi. Yang kelima, mengunggah perangkat di LMS. Yang keenam, melaksanakan PPL. Yang ketujuh, mendokumentasikan hasil. Yang kedelapan, mengunggah link video original tanpa editing. Yang kesembilan, mengunggah video produk. Yang terakhir, melakukan refleksi. Nah, selama melaksanakan kegiatan pembelajaran atau praktik di sekolah saya, tentunya ada tantangan. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di sekolah seperti instalasi listrik yang belum sepenuhnya tersedia di setiap ruangan kelas. Kemudian, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran serta langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa terhadap pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik belum familiar dengan media TIK yang digunakan seperti penggunaan operasi sistem Chromebook. Yang kelima, jaringan internet yang tidak stabil sehingga mempengaruhi penggunaan aplikasi atau web-web evaluasi pembelajaran seperti Quizzes atau Google Formulir. Nah, adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, saya berencana untuk mengusulkan kepada pihak sekolah untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti perbaikan instalasi listrik di setiap ruangan kelas. Kemudian yang kedua, membimbing siswa secara rutin dalam pengoperasian operasi sistem seperti Chromebook, khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan media tersebut. Yang ketiga, membimbing siswa dalam untuk mencari informasi atau sumber belajar lewat internet dan penggunaan aplikasi seperti Quizzes. Selanjutnya, meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat menjadi penanggung jawab sarana dan prasarana sekolah. Yang terakhir, bertukar informasi dengan rekan sejawat dan rekan-rekan mahasiswa PPG yang memahami tentang editing video. Untuk sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama tentunya laptop untuk menampilkan PowerPoint presentase, kemudian media video pembelajaran. Yang kedua, Chromebook untuk mengakses pembelajaran. Yang ketiga, media online seperti Quizzes, Google Form, dan sebagainya. Yang keempat, tentunya internet untuk sit-in dosen dan guru pamong. Untuk refleksinya, dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan hasil analisis motivasi belajar peserta didik setelah dilaksanakan praktik rencana aksi, terjadinya perubahan yang signifikan antara motivasi belajar yang awalnya rata-rata 50 meningkat menjadi 72,3. Hasil belajar tersebut memperlihatkan adanya peningkatan motivasi belajar yang sangat signifikan. Dapat dilihat grafiknya. Oke. Untuk permasalahan yang kedua,
mengenai rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa. Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Quizizz, dapat dilihat bahwa untuk pretest aksi pertama itu menunjukkan 47%. Ini saya ada lampirkan. Dan di aksi kedua terjadi peningkatan menjadi 72%. Begitu pula di posttest untuk aksi pertama 41%. Dan di aksi kedua menjadi 87%. Dengan melihat nilai tersebut, berarti terdapat peningkatan yang signifikan antara aksi 1 dan aksi 2. Untuk respon orang lain terkait dengan strategi yang saya lakukan, yang pertama, kepala sekolah sangat merespon positif dengan model pembelajaran yang saya terapkan serta langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk rekan sejawat sangat tertarik dan sangat ingin menggunakan model pembelajaran yang saya terapkan pada aksi 1 dan aksi 2. Nah, ini untuk kegiatan rencana aksi saya lampirkan dokumentasinya. Oke. Untuk yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, melanjutkan strategi pembelajaran yang dilaksanakan pada praktik rencana aksi 1 dan aksi 2 serta memvariasikan lagi model-model pembelajaran yang lain yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, mengusulkan ke pihak sekolah untuk memperbaiki sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memeriksa kembali dokumen-dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada kegiatan PPG ini untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, berbagi informasi dan pengetahuan yang didapatkan di PPG dengan rekan-rekan yang ada di kelas tentang penggunaan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis TPACK. Yang terakhir, melakukan pembimbingan kepada siswa yang belum terlalu menguasai IT untuk bisa lebih menguasai lagi perangkat penunjang pembelajaran seperti penggunaan laptop, Chromebook, dan penggunaan aplikasi pembelajaran. Mungkin sekian cerita singkat best practice saya selama melaksanakan kegiatan PPG Universitas Ahmad Dahlan pada aksi 1 dan aksi 2. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.